Pak Tri, terima kasih Pak Tri, salam kenal. Nanti kira-kira 5 menit sebelum waktu saya berakhir, mohon info Pak. Jadi mungkin kalau saya kurang optimal mendelivernya, saya bisa optimalkan di fase 5 menit itu. Siap Pak, terima kasih. Bapak Ibu, salam sehat, salam kenal, salam sehat bagi kita semua. Ya, salam hangat buat Astagrata, Pak Nyoman, salam kenal Bapak dan segenap tim. Terima kasih sudah berkenan mengundang saya di sini. Selamat sore sahabat saya, Bro Nil, Pak Sunil. Thank you buat sharingnya, Bro. Ini sangat sederhana ya, pesannya sederhana tapi kuat banget buat saya yang digital migration ini, Pak Tri. Saya nggak tahu nih, Pak Tri ini digital born atau digital migration. Ya. Kalau saya mesti bilang digital migration, Pak Migration, betul Pak. Saya juga sepakat Pak. Saya juga ajarkan mahasiswa untuk digital migration, Pak. Ya. Iya. Padahal teman-teman saya banyak penggiat digital, Pak. Pak Sunil ini sahabat baik saya, Pak Tri. Artinya, ya. Ini satu potret yang luar biasa ya. Sampai detik ini aja saya masih terus berpikir, seberapa penting digital buat saya, penting atau tidak, penting atau tidak. Kalau mau disederhanakan kan, mungkin karena darah pelaku usahanya. Udah digital nanti urusan timku aja deh. Kalau mau disederhanakan begitu kan. Ya, tapi Pak Sunil tadi menyampaikan bahwa kita akan ketinggalan banget kalau nggak masuk digital. Baik Bapak Ibu, saya akan masuk ke sesi sharing kita sore ini. Suara saya baik ya Pak Tri ya? Bagus Pak, sangat bagus Pak. Silakan Pak, dilanjut Pak. Siap. Oke, slide juga sudah kelihatan ya Pak Tri? Sudah Pak, bagus Pak. Baik, Bapak Ibu, jadi saya akan berbicara tentang transformasi UMKM biasa menjadi UMKM entrepreneur ya. Jujur aja ya, judul ini memprovokasi kan. UMKM bukannya entrepreneur gitu kan, kalau kita mau merasa resisten. Kenapa harus dibeda-bedain sih? Ada UMKM biasa, UMKM, dan ada juga UMKM entrepreneur. Nah ini keren-kerenannya Pak Pimpin aja nih gitu. Tapi kalau teman-teman menyimak dari awal, kita sudah mendengar dari Pak Julius ya. Jadi sederhananya dari Pak Julius kita bisa melihat memang ternyata UMKM itu satu hal, kewirausahaan hal yang lainnya ya. Tadi Pak Julius juga sudah sampaikan, kita untuk naik ke 4% kira-kira ada 1.000 UMKM yang mau kita entrepreneurship-kan. Ada 1.000 UMKM yang mau kita wirausahakan. Nah, jadi memang sekali lagi ini jadi selaras banget dengan paparan yang akan saya sampaikan Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi tentang transformasi dari UMKM biasa menjadi UMKM entrepreneur. Memang dikotomi ya Pak Pipin. Ya udah, sore ini kita pastikan aja dikotomi, memang beda. Jadi semoga ini juga memprovokasi, memicu teman-teman untuk membedakan ya, saya ini UMKM biasa atau udah jadi UMKM entrepreneur. Kalau masih UMKM biasa, ayo bertransformasi menjadi UMKM entrepreneur. Kira-kira itu pesan besarnya dan arah besar materi saya. Baik Bapak Ibu, ya seperti udah disampaikan tadi Bapak Ibu, jadi saya itu adalah pelaku usaha yang pada 2015 saya berkontemplasi gitu kan, sebenarnya arah hidup saya mau kemana. Kayaknya memang inspirasinya ke wilayah edukasi. Jadi sederhananya saya adalah pelaku usaha yang memang hijrah menjadi edukator Bapak Ibu pada tahun 2015 dan karena awalnya pelaku usaha, jadi memang ujung-ujungnya antara entrepreneur dan keedukatoran ini memang nggak bisa dipisah ya, bahkan akhirnya integrasi. Makanya kalau teman-teman lihat tadi juga Pak Tri sudah sampaikan, saya aktif di bidang edukasi, saya pengajar di 4 kampus, tapi juga sekaligus bisnis saya juga di bidang beberapa lembaga edukasi bisnis Bapak Ibu. Jadi saya founder Seci Institute, dari situ saya berafiliasi dengan saya menjadi founder untuk berbagai pelatihan bisnis. Ada sekolah properti melalui Prolet Institute, ada sekolah startup melalui Impactner, ada corporate training melalui Probis Institute, dan termasuk pemberdayaan UMKM melalui UMKM Institute. Kira-kira itu perkenalan dari saya, Bapak Ibu. Kita masuk ke materi kita.
Ya, tentang orientasi komprehensif pemberdayaan UMKM ya. Jadi tadi saya juga habis berbincang-bincang ya dengan salah satu petinggi perbankan nasional di Indonesia ya. Jadi saya bilang sama beliau, Pak, studi saya memang pada tingkat doktoral itu di bidang entrepreneurship. Tetapi memang UMKM saya belum sentuh nih Pak. Kenapa saya belum sentuh? Saya menunggu waktu yang baik agar pembelajarannya bisa komprehensif. Kenapa saya tidak menyentuhnya? Karena kompleks Bapak Ibu. UMKM itu kompleks sekali ya. Setidaknya kita bisa lihat petanya, setidaknya dari sektor ya. Ya, dari ekonomi kreatif aja ada 16 subsektor tuh. Belum lagi yang non-ekrat ya. Jadi bisa muncul lagi beberapa sektoral. Setiap sektor itu kan kita nggak bisa pukul rata tuh Bapak Ibu. Harus ada pendekatan yang sifatnya umum, tapi ada juga yang sektoral. Tetapi selain itu juga kita bisa melihat juga dari fase usaha ya, fase usaha apakah di tingkat awal, menengah atau akhir Bapak Ibu. Nah, setiap fase itu juga mempunyai challenge sendiri. Nah, dengan spektrum itu aja kalau membentuk metrik udah kompleksnya luar biasa. Jadi nggak ada tuh rumusan one for all ya, sekali gerak langsung problematika atau pemberdayaan UMKM nasional pasti selesai begitu kan. Itu tidak mungkin kita bisa masuk ke fase itu, Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi memang akhirnya kata kunci yang paling tepat adalah memang komprehensif, Bapak Ibu. Jadi mesti ada pemberdayaan yang komprehensif. Setidaknya saya pribadi memotret ada 6 ya, kesiapan entrepreneurship-nya. UMKM-nya udah jadi entrepreneur belum? Nah, itu kira-kira pesan besar dari Pak Julius tadi kan. Termasuk Pak Sunil juga mengelaborasi entrepreneur yang mana dulu tuh. Nah, beliau tadi sampaikan ada 9 spektrumnya. Semua orang bisa jadi entrepreneur, tetapi ya kita apakah mengenal secara spesifik ke entrepreneurship kita itu di wilayah mana gitu. Lalu kesiapan usahanya ya, produknya benar nggak, packaging dan macam-macam lah ya. Tapi yang menarik ini yang ketiga Bapak Ibu ya, kesiapan infrastruktur ya kan. Sudah berdigital ria belum ya, infrastruktur udah ada nggak, internetnya udah ada nggak di sana. Kalau internetnya udah ada di sana, orangnya udah ngerti nggak login ke Facebook, login ke Instagram, bikin web. Kalau nggak mampu bikin web, mencari vendor untuk bikin web yang murah. Nah, udah ada connection seperti itu nggak? Dan yang keempat adalah kesiapan stakeholder Bapak Ibu ya. Kita jualan pisang goreng, yang menyuplai pisangnya ready nggak, yang menyuplai tepungnya ready nggak, dan seterusnya. Kita kenal pemodal nggak, dan seterusnya. Dan terakhir adalah arah kebijakan publik. Ya, puncaknya memang tentang arah kebijakan publik. Kita sudah mendengar dari Pak Julius tadi berbagai upaya pemerintah untuk melakukan pemberdayaan. Nah, Bapak Ibu, di antara 5 potret ini, saya fokus pada sesi ini pada tema yang pertama, Bapak Ibu, tentang entrepreneurship. Ya. Satu pertanyaan mendasar adalah, apakah menjadi UMKM otomatis sudah menjadi entrepreneur ya? Pak Julius sudah menjawab itu. Pemerintah sendiri menyatakan tidak ya. Ini data dari Global Entrepreneurship Monitoring Bapak Ibu. Ternyata melakukan usaha itu bisa dilakukan berbasis necessity driven ya, cari nafkah, cari makan, dan opportunity driven Bapak Ibu. Nah, yang layak disebut entrepreneur itu adalah yang berbasis opportunity driven ini begitu. Dan juga para ahli sudah bisa melihat bahwa hanya mereka yang bisa bertransformasi menjadi entrepreneur, mereka lah yang bisa melompat pada bidang usahanya, Bapak Ibu. Kalau cuma UMKM doang, UMKM aja, jualan produk aja, itu akan sulit mengalami yang namanya terobosan ekonomi. Jadi ini sudah jadi literasi besar, hanya mereka yang sudah mampu bertransformasi jadi entrepreneur, yang mampu melakukan lompatan bisnisnya. Kira-kira premisnya dari situ. Maka dari situ kita tentu bangun spektrum. Memang akhirnya hadir 4 kelompok Bapak Ibu. Kelompok pertama itu adalah bukan UMKM dan bukan entrepreneur. Yang tidak ada masalah dengan kuadran pertama ini, ya baik-baik aja. Tetapi juga ada spektrum kedua, yaitu UMKM tapi bukan entrepreneur. Nah, itu yang tadi Pak Julius juga sorot, dan saya juga hari ini sekarang menyorot itu ya. Jadi ada UMKM tapi bukan entrepreneur. Emang penting Pak Pimpin jadi entrepreneur? Ya sederhananya saya mau katakan, kalau mau lompat dalam usaha, transformasi dirimu, organisasi bisnismu,
dan arah bisnisnya untuk menjadi entrepreneurship. Emang kita bisa gitu merumuskan kenapa Pak Sandiaga Uno, Pak Khairul Tanjung, Jack Ma sukses gitu. Kita ambil kertas, kita tulis Pak Sandi sukses karena ini, Jack Ma sukses karena begini. Terlalu rumit, terlalu kompleks Bapak Ibu, tetapi dalam konteks perspektif entrepreneurship, saya pribadi melihat kenapa mereka bisa sukses begitu, entrepreneurship mereka itu yang luar biasa. Nah, itu yang membedakan antara Pak Sandi, Pak Khairul Tanjung, dan Jack Ma dengan pelaku usaha lainnya. Nah, kuadran ketiga akhirnya adalah bukan UMKM tetapi entrepreneurial ya. Makanya entrepreneurship itu sebenarnya kata kuncinya ada entrepreneurial gitu kan. Jadi makanya di titik ini kita jadi ngerti kan, ada intrapreneurship. Dia kan bukan business owner, tapi pelaku pola kerjanya, pola hidupnya entrepreneurial. Makanya kita bisa lihat misalnya ada guru matematika gitu kan. Dia melihat kelas matematikanya ini sebagai potensi aktualitas entrepreneurship-nya. Apa yang dia lakukan? Diajar matematika kepada murid-muridnya, sekaligus juga diajarkan tentang bagaimana menjadi manusia yang baik. Diajarkan etika, diajarkan membangun cita-cita dan sebagainya. Nanti di akhir tahun, si guru ini dapat 2 tuh. Pertama murid-muridnya pintar matematika, tetapi murid yang kedua adalah murid-muridnya bertransform menjadi pribadi-pribadi yang keren. Guru-guru seperti ini tidak bisa disebut sebagai guru biasa, tetapi ini adalah guru-guru entrepreneurial. Guru matematika ini melalui kelas matematikanya menangkap itu sebagai keberpeluangannya untuk melakukan transformasi kepada sesamanya. Nah, makanya bicara entrepreneurial ini langsung lebar Bapak Ibu. Ada entrepreneurship, ada intrapreneurship, ada corporate entrepreneurship, ada governmentpreneurship, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, puncaknya kita membidik kuadran keempat ini, Bapak Ibu, UMKM yang entrepreneur. Nah, permasalahan kita adalah di kuadran 2 ini yang juga dipotret Pak Yulis dan mungkin hampir semua kita sekarang, bagaimana mengerek mereka menjadi masuk ke kuadran 4 ya, UMKM yang entrepreneur. Seberapa penting sih UMKM yang entrepreneur? Bapak Ibu, kita ada 65 jutaan UMKM di Indonesia. Ini suatu jumlah yang bisa dibayangkan tidak bisa didekati secara pendekatan massal untuk pemberdayaannya sekaligus solusinya. Kompleksnya luar biasa. Tetapi di tengah kompleksitas itu, sesungguhnya setiap teman-teman UMKM itu punya potensi kok untuk menjadi UMKM tidak biasa. Caranya bagaimana? Mereka bertransformasi jadi entrepreneur dan mereka melompat, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, memang entrepreneurship itu sendiri tidak melulu soal UMKM, Bapak Ibu. Makanya elaborasi ini menjadi relevan. Hisrik menyatakan pada tahun 92 bahwa memang pengembangan literatur entrepreneurship itu sendiri kadang-kadang terjebak cuman untuk urusan SME, small medium enterprise, ya bahasa kita UMKM begitu. Tapi kita udah lihat tuh bahwa memang entrepreneurship itu bukan soal UMKM aja ya, bukan soal UMKM aja. Nah, makanya Kuratko juga bilang 2009 memang tidak mudah ya mendefinisikan atau mendefinitifkan soal ke-entrepreneurshipan itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi memang para ilmuwan itu punya semangat entrepreneurship ini dahsyat gitu. Oleh sebab itu mereka tidak mau terkotak entrepreneurship soal A aja, soal B aja, soal C ada, C aja, dan seterusnya. Bapak Ibu, secara literatif entrepreneurship itu sendiri memang sudah dideklar tahun 1870 oleh Cantillon ya. Cantillon itu bicara tentang bagaimana dia tekanannya sumber daya, Bapak Ibu ya. Bagaimana bahasa kita sekarang sebutir beras itu di sawah yang di Sukabumi sana bisa jadi nasi goreng yang harganya 200.000 di Jakarta. Nah, itu pandangan-pandangan entrepreneurial. Karena kalau beras sebagai komoditas paling nilai tambahnya mungkin 100-200 perak. Tetapi bagaimana sebutir beras itu melompat jadi sepiring nasi goreng, nah itu adalah cara berpikir seorang entrepreneur. Itu pendekatan sumber daya, Bapak Ibu. Tetapi selain sumber daya juga ada pendekatan namanya inovasi. Jadi Schumpeter tahun 34 bilang, untuk merebut keberpeluangan, kembangkanlah inovasi ya, inovasi baik pada produk baru, cara baru, pasar baru, metode baru maupun organisasi bisnis baru. Nah, akhirnya memang Bapak Ibu di tengah pengembangan definisi itu, Pen Kantaraman menyatakan ilmuwan lumayan bersepakatlah bahwa entrepreneurship itu adalah tentang semangat keberpeluangan, Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya bicara entrepreneurship sebenarnya nggak rumit-rumit amat, tetapi benarkah
semua kita melakukan hidup ini dalam semangat keberpeluangan. Nah itu ada 65 juta UMKM. Tadi Pak Yulius sudah bilang rata-rata cari makan aja. Nah ini PR kita nih, bagaimana agar pikiran cari makan aja, mereka punya keyakinan, punya orientasi, cari makanan ini bisa loh untuk menjadi keberpeluangan. Nah, pada konteks Indonesia sendiri itu tervalidasi Bapak Ibu oleh Pak Ciputra ya. Bagaimana kita sama-sama mengenal bagaimana berbicara tentang merubah sampah jadi emas. Itu secara perspektif manajemen nggak terbayangkan tuh merubah sampah jadi emas. Tapi kalau dalam konteks berpikir entrepreneurship, ya mungkin saja gitu kan, sampah jadi emas. Nah, Bapak Ibu jadi dari sini juga mendapat afirmasi memang entrepreneurship itu seharusnya sih keren ya gitu. Bapak Ibu, ini premis-premis tentang entrepreneurship ya. Tahun 75 kita tahu Steve Jobs mendisrupsi kehidupan kita melalui iPad-nya, Bapak Ibu. Dan akhirnya Apple juga menjadi top company, bahkan menjadi top brand company, dan bahkan menjadi top company, Bapak Ibu. Ya, iPad ini dimulai dari tahun 75 di garasi, Bapak Ibu. Nah, tapi kan kita sama-sama tahu, Bapak Ibu, bukan hal kegarasiannya yang membuat akhirnya Steve Jobs bisa menjadi pencipta iPad dan menjadi pencipta top company pada Apple-nya. Nah, ini kan entrepreneur zaman sekarang banyak salah mengerti nih. Dianggap kalau mau jadi kayak Steve Jobs mesti mulai dari garasi. No, bukan garasinya yang membuat pencapaian Apple dan Steve Jobs, tetapi ke entrepreneurship-nya. Demikian juga pada tahun 34, Bapak Ibu. Ini Samsung merupakan tim pengembangan makanan sayur-sayur di kaleng, Bapak Ibu, sayur di kaleng. Tetapi sekarang Samsung menjadi top company in the world, merupakan kontributor 20% pengembangan ekonomi Korea Selatan, Bapak Ibu, dan sudah mempunyai 6 SBU, sub business unit, Bapak Ibu. Sekali lagi, Bapak Ibu, bukan karena sebagai pelaku pengepakan makanan kaleng, makanya Samsung bisa jadi sebesar ini. Karena banyak juga perusahaan pengepakan makanan kaleng, Bapak Ibu. Tetapi kita bisa simpulkan bahwa ke-entrepreneurship-an Samsung lah yang membuat Samsung melompat setinggi ini. Dan nanti tinggal kita pikirkan, entrepreneurship-nya itu pada tataran founder-nya, pada tataran CEO-nya, atau pada tataran korporatnya. Nah, demikian juga di Indonesia, Bapak Ibu, ya kita juga pernah melihat bagaimana sebungkus Indomie mampu menjadi bisnis yang nilai franchise-nya 5 miliaran pada tahun 2018 itu, kurang lebih udah hampir mendekati 100, katakan 100 lah ya, 100 kali 5 miliar udah hampir 500, sekitar 500 miliar, setengah triliun. Nah, bagaimana sebungkus Indomie menjadi potensi bisnis dengan valuasi sebesar itu? Karena Indomie yang sama di tangan orang biasa cuma jadi makanan abang-abang. Nah, itu kan bisa mendorong posisi pencapaian itu, tentu ada pikiran-pikiran entrepreneurship di sana, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah entrepreneurship itu keren. Nah, tinggal sekarang prakteknya gimana, Pak Pimpin? Saya membaginya menjadi 3 spektrum, Bapak Ibu. Ya, bicara tentang orangnya, kedua tentang perilakunya, dan ketiga bicara tentang arah bisnisnya. Ya, bicara orangnya, apakah orangnya selalu bergerak dan selalu bertumbuh, Bapak Ibu. Ya. Jadi memang kita pakai teori ini aja, teori namanya teori apa nih? Nggak muncul dia. Nah ini, ya saya yang gitu kan, pimpin yang anggota HIPMI, pimpin yang pergaulannya sama si A, si B, si C, pimpin yang mengembangkan bisnis ke sana kemari, tentu berbeda dengan pimpin yang pimpin aja. Nah, bicara selalu bergerak, selalu bertumbuh ini, benar nggak pelaku UMKM atau setiap kita yang pengen melakukan entrepreneurship terus bergerak menjadi pimpin yang, Sunil yang. Nah, itu berbicara tentang orangnya selalu bergerak, selalu bertumbuh nggak? Yang kedua berbicara tentang perilakunya ya. Ini banyak pendekatannya, tapi saya setidaknya paling suka oleh 3 hal ini, Bapak Ibu ya. Risk taking ya, kemampuan intensi untuk berani mengambil resiko, competitive aggressiveness ya. Apa yang dilakukan itu dalam sebuah semangat, ini harus keren nih, ini harus yang baik nih, ya syukur-syukur terbaik. Dan yang terakhir adalah innovativeness ya, pola pikir dan eksekusi tentang keinovasian. Dan yang terakhir itu tentang arah bisnisnya, Bapak Ibu. Ya, arah bisnisnya bagaimana? Dia ngembangin kapabilitas dinamis nggak? Bisnis itu awalnya kan nggak bisa apa-apa, Bapak Ibu. Kita jualan nasi goreng, taunya cuma tahu goreng, lalu tahu jualan. Tetapi dalam perjalanannya, kita bisa lihat nasi goreng ini bisa dijual di Instagram. Kita bisa nggak masuk ke Instagram dan jualan nasi goreng?
Nah, ketika kita mampu masuk Instagram dan jual nasi goreng, muncul yang disebut dengan kapabilitas Instagram. Bahkan nanti masuk ke Facebook, masuk ke website, itu semua itu kalau dikelompokkan disebut dengan kapabilitas digital. Oke, pasar kita membesar, kalau gitu kita butuh supply chain, butuh sistem rantai dingin yang bagus. Nah, ketika kita mampu menciptakan rantai dingin itu, kita lantas disebut dengan memiliki kapabilitas rantai dingin, Bapak Ibu. Dan dalam melakukan usaha, ada ratusan Bapak Ibu kapabilitas seperti itu. Nah, kita sebagai organisasi bisnis yang entrepreneur sengaja nggak ngembangin kapabilitas itu. Nah, ketika kapabilitas itu dikembangkan, itu disebut dengan kapabilitas dinamis. Berikutnya adalah tentang inovasi model bisnis, Bapak Ibu. Ya, ini nggak apa-apa, bisnisnya biasa, yang penting model bisnisnya dahsyat. Nggak apa-apa, kita cuma jualan ayam goreng doang, tapi klien kita Sandiaga Uno, klien kita Khairul Tanjung. Itu kan isu model bisnis kan ada di sana. Bagaimana agar Khairul Tanjung dan Sandiaga Uno beli ayam goreng kita? Kita masuk HIPMI, kita masuk Kadin, kita masuk ke dalam ringnya mereka dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu isu pengembangan kapabilitas dinamis. Dan yang terakhir adalah strategic entrepreneurship, Bapak Ibu. Entrepreneurship itu tentang keberpeluangan, strategikal tentang keberunggulan. Ya, jadi seringkali kalau UMKM itu senang cari peluang, tapi sekaligus abai keunggulan. Nggak apa-apa. Kita dari mulai hal kecil kembangkan keunggulan. Misalnya kita dagang pecel lele, kita bisa nggak ramah, cepat, bersih, ya kan? Jadi ada 100 pedagang pecel lele, tapi dia ini ramah, cepat, bersih. Sehingga akhirnya pasar melihat dia beda loh, dia beda loh. Nah, ketika ada kita mampu pencapaian seperti itu, maka keunggulan udah muncul, Bapak Ibu. Memang pada akhirnya kita harus mengajak teman-teman entrepreneur. Jadi memang bisnis itu, Bapak Ibu, teman-teman UMKM harus bisa melihat memang awalnya bisnis itu memang ada pada tataran individual gitu kan. Tetapi berikutnya harus berkembang pada tataran institusional ya. Sudah harus mulai melek tentang pengembangan tim kerja dan tim sistem dan legal begitu kan. Sekarang belum mampu Pak Pipin, nggak apa-apa, minimum sudah dipikirkan dulu. Tetapi ketika teman-teman UMKM sudah mulai memikirkan itu, walaupun bisnisnya masih kecil, tapi dia sudah punya arah namanya menginstitusi ya. Lalu yang terakhir adalah pada tahap industrialisasi. Bagaimana posisi bisnisnya di pasar, bagaimana pengembangan sumber daya dan seterusnya. Memang pada akhirnya Bapak Ibu, kita harus berani mendeklar ke teman-teman UMKM bahwa UMKM itu adalah early company ya. Kamu sekarang kecil, tapi kalau kamu menjadi entrepreneur, maka bisnismu akan membesar. Nah, kira-kira itu Pak Tri dan Bapak Ibu sekalian, semoga ini baik dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pinpin. Tepat sekali waktunya Pak, pas 25 menit ya. Kita beri reaction ya untuk Pak Pinpin. Luar biasa. Kemudian untuk sesi berikutnya adalah tanya jawab. Kemudian sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa poin-poin penting yang menjadi keyword, yaitu mengenai proyeksi UMKM dan strategi bangkitnya UMKM di pasca pandemi COVID-19. Tadi bicara soal kuadran, dan yang terpenting adalah kuadran yang keempat, bagaimana UMKM yang entrepreneur. Kemudian sebutir beras menjadi sepiring nasi goreng. Ini juga satu ide yang luar biasa, Pak. Pendekatan inovasi, lalu cara baru, pasar baru, metode yang baru. Lalu semangat keberpeluangan. Lalu ada konteks Indonesia sudah tervalidasi dengan adanya Pak Ciputra. Di mana-mana ada kampus itu, sekarang juga salah satunya juga ada real estate dan sebagainya. Lalu bagaimana berpikir sampah menjadi emas, itu poin penting Pak itu. Steve Jobs juga tadi diceritakan bagaimana sejarahnya dari garasi, lalu ada entrepreneur mengenai premis ya yang harus dijadikan kunci. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana orang, perilaku dan arah bisnis. Sehingga nanti saya yang ya. Lalu ada nilai-nilai kompetitif, agresif, inovatif dan juga butuh yang namanya kapabilitas. Nah, saya kira ini poin-poin penting yang disampaikan oleh Pak Pinpin. Silakan Bapak Ibu barangkali ada yang mau bertanya atau raise hand, silakan. Atau bisa juga di chat. Sebelum, kalau belum ada, saya ingin bertanya Pak, kira-kira ini untuk realita ini Pak, nanti kan akan bonus demografi Pak, tahun 2030, dan di situ kan banyak generasi milenial Pak. Nah, kira-kira kiat-kiat bagaimana Pak, generasi milenial ini membantu Pak, untuk perekonomian atau UMKM ini Pak. Silakan Pak. Iya.
Oke, pertanyaan Bapak tajam sekali. Izinkan saya juga menjawabnya secara tajam nih, Pak Tri. Ya, Kalau silakan. saya termasuk yang menggagas yang namanya intellectual entrepreneur, Pak Tri. Ya. Intellectual entrepreneur itu adalah sebuah generasi atau masyarakat yang pikirannya strategis, tapi tindakannya praktis, Pak. Ya. Karena seringkali ini dikotomis. Kalau orang pinter itu kadang-kadang di lapangan jadi canggung, nggak bisa kerja dan seterusnya. Sebaliknya orang yang udah jago di lapangan itu udah males mengembangkan kemampuan kognisi dan atau berpikirnya, Pak. Nah, bicara tentang milenial dan ke UMKM, itu mereka kan diharapkan menjadi entrepreneur. Entrepreneur yang seperti apa? Itu yang saya sebut dengan intellectual entrepreneur, Pak. Gak apa-apa bisnisnya baru jualan nasi goreng, tapi mereka punya milestone gitu kan. 3 tahun ini akan lompat kemana, tahun kelima akan lompat kemana gitu kan. Jadi nggak apa-apa bisnisnya kecil, tapi mereka ketika berbicara kepada stakeholder penting, mereka bisa menyampaikan ini apa dan mau kemana, Pak Tri. Oke, baik, mantap Pak. Silakan Pak Nyoman, mungkin tadi ada sempat mau bertanya Pak Nyoman. Baik, Silakan Pak. baik, terima kasih Pak Tri atas waktu dan kesempatannya. Luar biasa Pak Pimpin, menginspirasi kami semua nih peserta Pak, dan juga kami sebagai penyelenggara Pak. Ya Pak Nyoman. Kalau pemimpin itu kan kadang-kadang ada pertanyaan mendasar, apakah seorang entrepreneur itu dilahirkan atau diciptakan, Pak? Menurut Bapak seperti apa, Pak Pimpin ini? Karena kok sepertinya entrepreneur itu nggak banyak di Indonesia. Bahkan target hanya 4% begitu, Pak, dari sekian banyak penduduk di Indonesia, dan itu 4% pun dibilang nggak muluk-muluk gitu oleh Pak Julius tadi. Jadi saya pertanyaan mendasar saya, apakah entrepreneur itu bisa diciptakan oleh ekosistem gitu Pak, diciptakan dengan sebuah ekosistem, atau memang dia dari lahirnya memang sudah ada bakat gitu. Kira-kira begitu Pak pertanyaan dari saya. Bagus Pak Nyoman. Jadi ini diciptakan Pak atau dilahirkan Pak ini Pak. Kira-kira menurut Bapak bagaimana ini? Ini dua ini antara telur atau ayam duluan Pak. Memang Pak Tri, kalau founder Astagrata ini kalau nanya susahnya bukan main ini. Jadi cemas saya nih Pak Nyoman. Thank you Pak. Thank you buat pengayaannya Pak Nyoman. Ya, saya nggak mau terjebak antara ayam atau telur atau mendikotomikan itu Pak. Jadi saya justru, thank you Pak Nyoman, ini pertanyaannya sangat memicu saya. Jadi saya juga jadi tergelitik menjawabnya secara kuantitisir nih Pak. Saya menyatakan gini, 90% diciptakan, 10% dilahirkan. Nah, jadi maksudnya gini, angka-angka itu juga bukan bermaksud untuk dikotomi. Artinya gini, bicara 90%, ya kebetulan keilmuan saya di situ, Pak Nyoman, Pak Tri. Jadi memang saya dalam semangat siapapun bisa dicetak jadi entrepreneurial ya. Tapi bukan sekedar dagang aja ya, tapi entrepreneurial. Menjadi masyarakat, menjadi insan, menjadi generasi yang keberpeluangan. Pilihannya kan daripada menjadi manusia biasa-biasa aja, yuk naik kelas yuk setengah tingkat, menjadi insan yang keberpeluangan. Nah, dalam konteks itu saya yakin semua orang bisa kok. Ya apalagi yang secara edukatif kita punya namanya KSA kan, knowledge, skill, attitude. Tinggal yang mau dideterminasi mananya nih, pikirannya kah, skillnya, atau determinasi behaviornya dan seterusnya gitu. Jadi saya optimis bisa sih Pak Nyoman. Nah, jadi overall itu entrepreneur bisa dicetak, tapi memang 10% ini menarik nih ya, bicara yang dilahirkan. Sebenarnya bukan dilahirkan, Pak. Jadi gini, kan kadang-kadang tuh ada tuh ya orang Padang, orang Cina, itu kan menurut tuh secara kultural bapaknya pedagang, anaknya pedagang kan. Nah, itu perlu diafirmasi secara baik tuh. Kenapa? Artinya bagus tuh Pak, kayak orang Chinese misalnya gitu kan, anaknya bantuin bapaknya dagang. Sebenarnya itu tuh ke depan kita para ilmuwan perlu mengafirmasi itu. Itu bagus tuh. Dalam konteks pengembangan entrepreneurship buat generasi berikutnya. Karena ujungnya saya pengen bilang gini, Pak Nyoman dan Pak Tri. Pertanyaan gini, secara praktis, bagaimana sih mendidik orang menjadi entrepreneur? Saya mau menjawab dengan satu kata, Pak Nyoman, Pak Tri. Dagang. Dagang. Jadi bikin rujak, modalnya 5.000, jual aja 2.000. Gak apa-apa, rugi 3.000. Tapi bikinnya nggak usah banyak-banyak, bikinnya 10 bungkus aja gitu kan. Jual di pinggir jalan atau di pasar. Nah, kenapa dagang seperti itu keren banget? Ada dua Pak yang mahal, Pak. Pertama, mereka mengalami perasaan laku, Pak. Ketika ada orang beli rujak murah, laku kan. Yang kedua, mengalami perasaan orang dapat duit, Pak. Nah, mengalami kondisi barang laku dan mengalami terima duit, itu nggak bisa diteoriin, Pak. Nah, makanya bicara entrepreneur yang dilahirkan itu kan maksudnya secara kultural kan, bapaknya melakukan usaha ini,
anaknya cenderung meneruskan kan. Nah, ini memang akhirnya masuk ke teori family business. Nah, ini bagaimana ini kita afirmasikan kepada teman-teman family business bahwa keseharian kamu dan anak-anakmu itulah metodologi terbaik. Nah, itu yang menarik untuk dideklarasi Pak Nyoman dan Pak Tri. Ya, baik. Jadi tadi sudah menjawab ya Pak Nyoman. Terima kasih Pak Pinpin, luar biasa Pak. Ya, Pak Nyoman. Ya, Budaya, ya. juga sangat berpengaruh ya Pak ya. Betul. Dan bicara family business, Pak Nyoman, saya pernah dapat angka 75% usaha kita family business. Tapi saya juga pernah dapat angka gini Pak, cilakanya Pak, anak-anak mereka relatif tidak mau nerusin usaha keluarganya. Itu fakta di lapangan seperti itu. Ya, karena mereka orang-orang yang sudah dididik tertantang ya Pak ya, untuk selalu berinovasi, barangkali begitu Pak. Nggak mau. Mereka masuk ke aktualisasi diri Pak Nyoman. Oh siap, iya. Bapak ibu gua kan udah oke, aku kenapa harus sama kayak kamu? Iya. Siap. Nah ini makanya kan pola nurturing ya dari ayah ke anak ini kan harus diafirmasi gitu kan, artinya nanti dari orang tua ke anak keseharian mereka ternyata merupakan sebuah metodologi loh agar anak-anakmu tidak kemana-mana. Jadi orang yang Pak ya, pemenang yang gitu ya. Siap. Ya. Banyak anak-anak kabur Pak dari orang tuanya, mereka bikin bisnis sendiri Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Nyoman. Thank you Pak Nyoman, thank you. Ada pertanyaan Pak, ini Raisen ya dari Pak Roland lagi nih, Pak Roland Huta Barat. Sama dari Dr. Eka. Ya, setelah itu Pak Dr. Eka. Ya, Dr. Eka ya. Silakan Pak Roland dulu, silakan Pak. Raisen, Pak Roland. Roland, Horas. Silakan. Ya, kayaknya dia lakukan aktivitas yang lain, berarti langsung ke Dr. Eka aja tuh, ke Mbak Eka. Dokter, ya. Eka ya, di sini bagaimana masukan untuk dunia pendidikan Indonesia untuk memajukan entrepreneurial mindset ya, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Soalnya sangat disayangkan di sekolah-sekolah diajarkan jualan cemilan, Pak. Jadi cemilan itu bukan etika, empati dan nilai-nilai luhur lainnya. Nah ini kira-kira bagaimana nih Pak menurut pendapat Bapak ini? Ya, ada 3 Mbak Eka, tapi tentu saya yakin juga 3 jawaban ini juga tidak cukup untuk menjawab itu. Tapi itu suatu arah pertanyaan yang orientasinya bagus banget. Saya juga berada dalam orientasi. Tapi ada 3. Pertama memang melakukan deklarasi entrepreneurship sebagai semangat keberpeluangan itu ya, opportunity spirit gitu kan. Nah itu tuh PR kita semua tuh, bagaimana ide sederhana itu dimengerti oleh teman-teman gitu, dan mereka memegang dan bergerak dalam value itu kan. Jadi entrepreneurship sebagai semangat keberpeluangan. Implementasinya bisa kemana-mana, Bapak Ibu. Implementasi bisa kemana. Yang kedua, memang bicara operasionalisasi entrepreneurship ya. Pak Eka memang bertanya pada tataran mindset ya, mindset. Tetapi juga karena saya juga bergerak di wilayah keilmuan ini, dan Pak Eka juga sebagai seorang ilmuwan, saya juga perlu mendeklar, memang PR-nya gini, entrepreneurship pada tataran perbincangan publik itu seru sekali. Tetapi kita sebagai ilmuwan lah yang melihat operasionalisasinya gimana. Nah itu, mari kita berlomba-lomba mengembangkan operasionalisasi ke-entrepreneurshipan itu gitu. Dan yang ketiga itu memang bicara tentang epistemologi ya, pendekatan pendidikan ya, epistemologi. Itu kaitan dengan sebenarnya kita udah sama-sama tahu lah taksonomi Bloom ya, knowledge, skill, attitude. Ya kita bermain aja di situ. Jadi kita melakukan edukasi entrepreneurship, targetnya siapa dulu nih? Pikirannya kah? Berarti kognisinya yang kita adjust. Skill-nya berarti kita kembangkan konten-konten untuk mengembangkan skill-nya gitu. Lalu apakah attitude-nya melalui inkubasi dan sebagainya. Jadi apapun konten entrepreneurship bisa di-deliver kepada siapapun, sepanjang kita paham frame ini nih, knowledge, skill, attitude. Mungkin itu izin berbagi Mbak Eka. Thank you pertanyaannya Mbak Eka. Ya, sudah menjawab Mbak Eka. Apakah ada lagi tanggapan atau konfirmasi Mbak Eka? Sudah ya, jadi tadi teori tentang Bloom itu ya. Jadi ada knowledge atau kognitif, ya, afektif, dan psikomotorik. Nah, itu mesti itu 3 hal itu. Baik, apakah masih ada yang lain?
Matur nuwun katanya. Pak Roland, silakan. Siap, Mbak Eka. Siap, Mbak Eka. Pak Roland, apakah masih monitor? Pak Roland? Tidak ada. Oh, mungkin sedang jalan-jalan ya. Ini Baik. Mas Mopa mungkin Ah, pengen menyampaikan tanggapan ya. atau pertanyaan. Monggo, Bro. Silakan kalau ada. Nah, ini diberi kesempatan khusus ini, Mas Ini Mopa. ini entrepreneur beneran, Pak Tri. Beliau Oh, ini iya. entrepreneur beneran ini. Iya. Silakan, Mas Mopan Rahman ya. Ya, selamat sore teman-teman. Saya kaget juga tiba-tiba disuruh ngomong nih, padahal nggak nyiapin apa-apa. Saya cuman Siap, pengen sorry. sharing aja kali ya, yang sering Bapak saya sampaikan kepada saya untuk menjadi entrepreneur itu benar KSA tadi, knowledge, skill, sama attitude. Karena terkadang knowledge dan skill itu bisa diajarkan, sedangkan attitude itu harus dijalankan gitu. Nggak bisa ada orang cuma ngajarin, tapi kalau dari dirinya sendiri attitude-nya nggak mau baik, ya nggak bisa juga gitu. Jadi terkadang juga yang saya lihat kan ada entrepreneur yang memutuskan untuk kuliah, ada yang memutuskan untuk tidak kuliah kan gitu kan. Ada kan yang seperti itu ya. Kalau saya sih ngelihat teman-teman saya sekarang kuliah di PPM, kenapa saya memutuskan untuk kuliah? Ya karena saya pikir bahwa untuk menjadi entrepreneur itu membutuhkan ilmu gitu loh. Ada yang mindsetnya bilang, gak usah kalau entrepreneur mah gak usah kuliah, gak usah pinter-pinter, yang penting pinter-pinterin orang kan gitu kan. Ada yang bilang kayak gitu. Ada, saya pernah dengar orang ngomong kayak gitu. Saya jujur aja kurang setuju gitu. Karena menjadi entrepreneur itu ya tetap butuh ilmu. Mungkin untuk membuka dagangan cilok tadi, atau cuma dagang gorengan, mungkin keberanian aja cukup. Beli gerobaknya, beli minyak gorengnya, terus dibikin gorengan. Tapi untuk mengembangkan gorengan tersebut sampai bisa jadi IPO, sampai mendapatkan investor, yaitu tentu butuh ilmu, butuh knowledge. Butuh knowledge, butuh skill juga tentunya. Kan kalau cuma dia belajar doang di kuliah, baca buku, nonton YouTube, kalau tidak punya keahlian untuk membuat gorengan tersebut jadi IPO kan nggak bisa juga. Iya. Kalau dari sisi attitude, ya harus dipelajari normal-normal, biasanya ya bertanya kepada ustadz, bertanya kepada pendeta, bertanya pada ahli-ahli agama, gimana sih attitude yang benar sesuai pedoman agama masing-masing. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan nih. Impromptu sekali ya, saya tidak nyiapin apa-apa gitu. Sorry bro. Thank you Bro Mopa. Ya, terima kasih Bro ya, Mopa. sama-sama. Ya, jadi hampir mirip Pak ya, tadi ada KSA ya. Cuma pendekatannya lebih kepada tadi ada pendekatan bisa bertanya kepada para kaum intelektual. Ya, baik Mas, apakah masih ada yang lain mau bertanya? Waktu kita masih ada 5 menit ini untuk sesi yang ketiga dari Pak Dr. Pinpin. Apakah masih ada? Ya kalau nggak ada yang bertanya, saya ngumumin Instagram saya aja dah. Ya, silakan Pak, silakan Pak. Lumayan kali aja ada yang mau. Ya, silakan Pak, masih ada waktu 5 menit. Nih monggo Bapak Ibu, kali aja ada yang mau temenan di Instagram. Ini saya lagi praktekin yang Pak Sunil bilang nih Pak Tri kan. Ya. Berdigital ria. Ya. Oke, terima kasih. Ini Instagramnya sudah di-share ya. Saya juga pernah itu Pak, mengelola rumah makan ya pakai Instagram Pak. Ayam bakar ibu dan mertua itu ya. Jadi itu pakai Instagram Pak. Saya nggak kerja apa-apa. Sama juga saya mengelola kos di Jogja itu Pak. Saya di Makassar ya, saya nggak bikin apa-apa Pak. Pakai aplikasi Mama Kos itu ya. Jadi itu otomatis. Ya, Aku bahkan rebutan Pak untuk masuk itu. Untuk kuliah di UGM itu mereka cari tempat kos dan kebetulan rumah saya dekat itu sampai penuh setiap saat. Malah saya berpikir lagi, saya mau nambah lagi 10 kamar untuk bisa mengembangkan usaha tanpa saya harus pergi ke Jogja. Jadi memang digitalisasi ini sudah sesuatu ide yang luar biasa Pak untuk mengembangkan satu usaha. Baik. Keren Pak Tri. Ya, begitu Pak. Ya, kecil-kecilan Pak. Siap Pak. Masih ada waktu Pak, 4 menit mungkin ada closing statement Pak dari Pak Pinpin yang mau disampaikan poin-poin penting mengenai materi Bapak tentang proyeksi UMKM Pak. Mungkin bagaimana strategi bangkit ini Pak, ini yang jadi masalah kan bagaimana bangkit Pak dari keterpurukan di masa pandemi. Nah itu bagaimana Pak, kiat-kiatnya seperti apa Pak? Baik. Ya bagaimana bangkit itu, ya banyak pendekatannya ya, tapi kalau saya mau tajam ke marketing nih Pak, marketingnya. Jadi marketing itu kan ada 6 langkah kan. Ini marketing for selling, marketing as daily practices gitu kan.
Jadi teman-teman coba fokus ke 6 hal deh. Satu kan bagaimana orang tahu. Kedua bagaimana orang mau. Ketiga bagaimana orang beli. Keempat bagaimana orang beli lagi. Kelima bagaimana orang beli terus. Keenam bagaimana agar orang bisa ngajak temannya beli gitu. Nah ini memang kalimat lucu-lucuan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu bisa potret 6 kalimat itu, sebenarnya secara konseptual, secara eksekusi, itu Bapak Ibu akan menemukan itu 6 hal yang berbeda, 6 hal yang berbeda. Nah, itu monggo di-adjust Bapak Ibu bagaimana orang tahu kita dan produk kita, bagaimana orang beli, bagaimana orang beli lagi, beli terus, dan ajak temannya beli. Jadi ada 6 hal. Mungkin itu aja Pak Tri, semoga ini jadi agak konseptual lah closing statement. Baik, terima kasih Pak Dr. Pinpin. Saya kira waktu juga sudah cukup ya untuk Bapak karena sudah tidak ada lagi yang bertanya. Jadi beberapa poin-poin penting tadi yang disampaikan itu terkait dengan model bisnis yang tadi disampaikan, yaitu harus ada yang namanya inovatif ya. Jadi bagaimana mengembangkan hal-hal yang baru ya, yang berbeda dari yang lain, diversifikasi. Lalu ada strateginya bagaimana, itu juga menentukan. Saya itu kadang-kala kalau berbisnis Pak juga nggak mikir macam-macam, walaupun saya memang sebagai dosen hari-hari itu ya saya enteng saja Pak, jadi nggak pikir bahwa nanti akan rugi, ya investasi saja. Waktu itu saya tempat untuk travel ya, garasi travel itu ya saya cuma bikin aja garasi, lalu saya tawarkan secara online, langsung Pak 2 hari ada yang tanya berapa harganya, langsung deal gitu. Jadi nggak mikir bahwa nanti rugi atau bagaimana, yang penting saya siapkan tempat yang luas. Jadi sebenarnya inovasi itu penting. Lalu tadi Bapak yang sampaikan tentang bagaimana yang dari individual, institusional, sampai industrialisasi. Nah, industrinya ini yang penting, Pak, perlu diciptakan sehingga akan menciptakan lapangan pekerjaan ya buat banyak masyarakat Indonesia. Dan ini saya kira poin-poin penting yang menjadi catatan. Saya kira terima kasih Pak Pinpin. Kita beri reaction, applause untuk beliau.